Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Agustian dengan NIM 51904111296 dari program studi Informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang server-side programming untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Sebuah web atau website memiliki dua komponen penting, yaitu browser scripting atau client-side programming yang bertujuan untuk menerjemahkan kode-kode seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk menampilkan tampilan website ke pengguna. Yang kedua ada server scripting, yaitu sekumpulan perintah yang diolah di dalam web server yang nantinya akan diubah ke dalam HTML dan prosesnya akan diteruskan pada client-side programming. Client-side web programming atau bisa juga disebut dengan client-side scripting merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Berikut adalah contoh client-side scripting. Yang pertama ada HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, dan jQuery. Lalu di sini saya mengambil contoh JavaScript sebagai client-side programming. JavaScript dapat digunakan langsung dalam berinteraksi dengan web browser. JavaScript juga sebagai salah satu teknologi yang diperlukan dalam pembuatan Ajax. Namun JavaScript juga memiliki beberapa kekurangan, salah satunya source code yang dapat dilihat, walaupun ada teknik tertentu untuk mencegahnya. JavaScript juga tidak bisa melakukan koneksi langsung ke dalam database. Yang kedua adalah server-side web programming. Server-side web programming atau bisa juga disebut server-side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang sudah terintegrasi oleh web engine. Di sini peran web engine ialah memproses semua script yang ada, termasuk kategori client-side scripting. Dan berikut adalah contoh server-side scripting. Yang pertama ada Active Server Page atau ASP. Yang kedua ada Hypertext Preprocessor atau PHP. Yang ketiga ada Java Server Page atau JSP. Yang keempat ada Cold Fusion. Yang kelima Lasso, dan yang keenam ada SSI. Dan ini adalah contoh penulisan server-side scripting menggunakan bahasa PHP. Diawali dengan kurung siku, tanda tanya PHP, lalu di kolom kedua biasanya dituliskan perintah-perintah, dan di kolom ketiga, yang kolom terakhir ditutup dengan tanda tanya kurung siku. Dan berikut adalah keuntungan menggunakan server-side programming. Yang pertama ada no browser compatibility issues, atau tidak ada masalah kompatibilitas atau penyesuaian
browser. Karena PHP script diinterpretasikan oleh web server, sehingga tidak perlu khawatir apakah bahasa yang dipergunakan mendukung browser yang digunakan pengunjung atau visitor. Yang kedua ada access to server-side resource. Resource terpenting yang digunakan pada server-side adalah database, di mana pengunjung atau visitor dapat melakukan insert content atau memasukkan data, dan put out content atau mengunduh data dari sebuah database atau basis data. Yang ketiga ada mengurangi load pada sisi klien. JavaScript dapat membuat sedikit delay pada tampilan web page, atau lebih parahnya dapat membuat komputer menjadi lamban karena browser harus menjalankan script sebelum ditampilkan ke halaman web. Namun, jika menggunakan server-side, beban ini sepenuhnya berada di web server mesin. Dan berikut adalah struktur alur site server programming. Pertama, user atau klien akan melakukan request ke server melalui web browser di komputernya. Selanjutnya, server akan merespon request dari klien untuk kemudian proses tersebut dilanjutkan ke database. Setelah data diterima, kemudian server mengirim respon ke klien dalam format XHTML. Proses ini yang dinamakan dengan server-side programming. Kemudian, web browser pengguna akan menerima kode-kode yang sudah berformat XHTML. Dan sekarang, web browser memiliki tugas untuk menyusun kode-kode XHTML tersebut menjadi sebuah tampilan website yang akan ditampilkan di desktop pengguna. Tugas web browser seperti ini yang dinamakan dengan client-side programming. Berikut adalah penjelasan tentang server-side programming. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.